Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan Hidayatul Hamdi, NPM 1906101 dari kelas Informatika C, kelompok 7, Agama, tentang materi sholat dan zakat. Izin perkenalkan diri, nama saya Muhammad Ali Irawan, NPM 1906039. Perkenalkan, nama saya Aslam Muhammad Bahari, NIM 1906095. Izin memperkenalkan diri, nama saya Teddy Hidayat, NPM 1906118. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Danun Zulkarnain, NPM 1906112. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Fahrul Rahmaniyar Hidayatno, NPM 1906698. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sinta Nuria, NPM 1906100. Saya dari kelompok 6 yang membahas tentang sholat dan zakat. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengertian sholat dan dalil-dalil sholat. Sholat berasal dari bahasa Arab as-sholah. Sholat menurut bahasa berarti doa. Para ahli fikih mengartikan secara lahir dan hakiki. Secara lahiriah, sholat berarti beberapa ucapan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan yang telah ditentukan. Adapun secara hakikiah ialah berhadapan hati jiwa kepada Allah, secara yang mendatangkan takut kepadanya serta menumbuhkan di dalam jiwa rasa kebesarannya dan kesempurnaan kekuasaannya, atau melahirkan hajat dan keperluan kita kepada Allah. Dalam pengertian lain, sholat ialah salah satu sarana komunikasi antara hamba dengan Tuhannya secara bentuk ibadah yang di dalamnya merupakan amalan yang tersusun dari beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, serta sesuai dengan syarat dan rukun yang telah ditentukan. Salat yang berarti doa terlihat dari firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 103 yang artinya, dan mendoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Secara dimensi fikih, sholat adalah beberapa ucapan atau rangkaian ucapan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, yang dengan kita beribadah kepada Allah dan menurut syarat-syarat yang telah ditentukan oleh agama. Sholat menurut bahasa adalah doa, sedangkan menurut istilah adalah pekerjaan dan ucapan yang diawali oleh takbiratul ihram dan diakhiri oleh salam. Permulaan sholat didirikan dengan membaca kalimat kebesaran Allah, yaitu musholli bertakbir dengan mengucapkan Allahu Akbar, maka serempak jiwanya bergerak menghadap ke hadirat Allah yang maha tinggi, maha mulia. Sementara musholli meninggalkan seluruh urusan dunianya dan memutuskan pikiran untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga untuk barang tentu ia putus hubungan dengan makhluk di bumi, meskipun jasadiahnya ada di atas hamparan bumi. Sesungguhnya sholat dengan azan dan iqamatnya berjamaah dengan beraturan, dengan dilakukan di rumah-rumah Allah, dengan kebersihan dan kesucian, dengan penampilan yang rapi menghadap ke kiblat. Ketentuan waktunya dan kewajiban-kewajiban lainnya seperti gerakan tilawah, bacaan-bacaan dan perbuatan-perbuatan, dan dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Dengan ini semua, maka sholat mempunyai nilai lebih dari sekedar ibadah di bumi. Seraya berdoa selamat mengucapkan salam kepada makhluk bumi, selamat dan kesejahteraan yang diperuntukkan bagi sesama makhluknya. Sebab itulah sholat berawal dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar, dan berakhir dengan salam. Assalamualaikum.
Perintah mendirikan sholat yaitu melalui suatu proses yang luar biasa yang dilaksanakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu melalui Isra dan Mi'raj, di mana proses ini tidak dapat dipahami hanya secara akal, melainkan harus secara keimanan, sehingga dalam sejarah digambarkan setelah Nabi melaksanakan Isra Mi'raj, umat Islam ketika itu terbagi 3 golongan, yaitu yang secara terang-terangan menolak kebenarannya, yang setengah-setengah, dan yang yakin sekali kebenarannya. Dilihat dari prosesnya yang luar biasa, maka sholat merupakan kewajiban yang utama yaitu mengerjakan sholat dapat menentukan amal-amal yang lainnya, dan mendirikan sholat berarti mendirikan agama dan banyak lagi yang lainnya. Selanjutnya, syarat wajib sholat adalah sebagai berikut. Dalam Islam, sholat diwajibkan terhadap orang muslim, baik laki-laki maupun perempuan, dan tidak diwajibkan bagi orang kafir atau non-muslim. Orang kafir tidak dituntut untuk melaksanakan sholat, namun mereka tetap menerima hukuman di akhirat. Walaupun demikian, orang kafir apabila masuk Islam tidak diwajibkan membayar sholat yang ditinggalkannya selama kafir. Demikian menurut kesepakatan para ulama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Katakanlah kepada orang-orang kafir itu, jika mereka berhenti dari kekafirannya, niscaya Allah akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang sudah lalu." Kemudian ada hadis dari Amir bin As bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Islam memutuskan apa yang sebelumnya sebelum masuk Islam." Hadis riwayat Ahmad, Al-Tabrani dan Al-Baihaqi. Kedua, balik. Anak-anak kecil tidak dikenakan kewajiban sholat berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya dari Ali radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Diangkatkan pena, tidak ditulis dosa dalam 3 perkara: orang gila yang akalnya tidak berperan sampai ia sembuh, orang tidur sampai ia bangun, dan dari anak-anak sampai dia balik." Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud dan Al-Hakim. Yang ketiga, berakal. Orang gila atau orang kurang akal dalam bahasa Arab yaitu ma'tuh dan sejenisnya, seperti penyakit sawan atau ayan yang sedang kambuh, tidak diwajibkan sholat karena akal merupakan prinsip dalam menetapkan kewajiban atau taklif. Demikian menurut pendapat jumhur ulama. Alasannya adalah hadis yang diterima dari Ali radhiyallahu anhu yang artinya, dan dari orang gila yang tidak berperan akalnya sampai dia sembuh. Namun demikian, menurut Syafi'iyah disunatkan mengqadhonya apabila sudah sembuh. Akan tetapi golongan Hanabilah berpendapat bagi orang yang tertutup akalnya karena sakit atau sawan, ayan, wajib mengqadho salatnya. Hal ini dikiaskan kepada puasa karena puasa tidak gugur sebab penyakit tersebut. Yang keempat, ada suci dari hadas. Yang kelima, suci seluruh anggota badan, pakaian dan tempatnya. 6. Menutup aurat. 7. Masuk waktu yang telah ditentukan. 8. Menghadap kiblat. Dan 9. Mengetahui mana rukun, wajib dan sunnah. Kemudian syarat sah sholat adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui masuk waktu sholat. Tidak sah apabila seseorang sholat tidak mengetahui secara pasti atau dengan persangkaan yang berat bahwa waktu telah masuk. Yang kedua, suci dari hadas kecil dan hadas besar. Penyucian hadas kecil dengan wudu dan penyucian hadas besar dengan mandi. Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya dari Umar radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, Allah tidak menerima sholat seseorang yang tidak suci. Hadis riwayat Al-Jamaah kecuali Al-Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, Allah tidak menerima sholat seorang kamu apabila berhadas hingga dia bersuci.
Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, suci badan, pakaian, dan tempat dari najis yang hakiki. Untuk keabsahan sholat disyariatkan suci badan, pakaian, dan tempat dari najis yang tidak dimaafkan. Demikian menurut pendapat jumhur ulama, tetapi menurut pendapat yang masyhur dari golongan Malikiyah adalah sunnah muakkad. Yang keempat, menutup aurat. Seseorang yang sholat diisyaratkan menutup aurat, baik sendiri dalam keadaan terang maupun sendiri dalam keadaan gelap. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid." Yang kelima, menghadap kiblat. Ulama sepakat bahwa syarat sah salat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan dari mana saja kamu keluar, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu sekalian berada, maka palingkanlah wajahmu ke arahnya." Menghadap kiblat dikecualikan bagi orang yang melaksanakan sholat al-khawf dan sholat sunat di atas kendaraan bagi orang musafir dalam perjalanan. Golongan Malikiyah mengaitkan dengan situasi aman dari musuh, binatang buas, dan ada kesanggupan. Oleh karena itu, tidak wajib menghadap kiblat apabila ketakutan atau tidak sanggup atau lemah setiap orang sakit. Selanjutnya, rukun sholat. Salat mempunyai rukun-rukun yang harus dilakukan sesuai dengan aturan dan ketentuannya, sehingga apabila tertinggal salah satu darinya, maka hakikat salat tersebut tidak mungkin tercapai dan salat itu pun dianggap tidak sah menurut syarat. Yang pertama yaitu niat. Hal ini berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Al-Bayyinah ayat 98. Yang kedua, takbiratul ihram. Hal ini berdasarkan hadis dari Ali radhiyallahu anhu berikut ini, yang artinya, dari Ali radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, kunci sholat bersuci, pembukaannya membaca takbir dan penutupannya adalah membaca salam. Hadis riwayat Ad-Darimi. Takbiratul ihram ini hanya dapat dilakukan dengan membaca lafaz Allahu Akbar. Yang ketiga, berdiri pada saat mengerjakan sholat fardu. Hukum berdiri ketika mengerjakan sholat fardu adalah wajib. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, yang artinya dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu berkata, "Aku menderita penyakit ambeien, lalu aku bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai cara mengerjakan sholat yang harus aku lakukan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholatlah dalam keadaan berdiri. Jika engkau tidak mampu, melaksanakanlah dalam keadaan duduk. Jika engkau tidak mampu melakukannya, maka kerjakanlah dalam keadaan berbaring." Hadis riwayat Bukhari. Yang keempat, membaca Al-Fatihah. Ada beberapa hadis sahih yang menyatakan kewajiban membaca surat Al-Fatihah pada setiap rakaat, baik pada saat mengerjakan sholat fardu maupun sholat sunnah. Di antaranya dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak sah sholat seorang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Surat Fatihatul Kitab. Dalam Mazhab Syafi'i, basmalah merupakan satu ayat daripada surat Al-Fatihah, maka membaca bismillah hukumnya adalah wajib. Yang kelima, ruku. Kepaduannya telah diakui secara ijma berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, rukulah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu, dan berbuatlah kebajikan supaya kamu mendapat kemenangan. Al-Hajj. Ruku dikatakan sempurna jika dilakukan dengan cara membungkukkan tubuh, di mana kedua tangan dapat mencapai dan memegang kedua lutut. Yang kelima, sujud 2 kali setiap rakaat. Hukum sujud ketika mengerjakan sholat fardu adalah wajib. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Anggota-anggota sujud adalah kening, hidung, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan kedua telapak kaki. Kemudian sujudlah sampai tumanina, kemudian bangunlah sampai duduk dengan tumanina, kemudian sujud sampai tumanina.
Hadis riwayat Bukhari nomor 6251 dan Muslim nomor 397. Yang keenam, duduk antara dua sujud. Hukum berdiri ketika mengerjakan salat fardu adalah wajib. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW dari Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Nabi SAW jika duduk dalam salat, di 2 rakaat pertama beliau duduk di atas kaki kirinya dan menegakkan kaki kanan. Jika beliau duduk di rakaat terakhir, beliau melakukan kaki kirinya dan menegakkan kaki kanannya dan duduk di atas lantai. Dalam riwayat lain, kemudian kaki kiri ditekuk dan diduduki. Kemudian badan kembali diluruskan sehingga setiap anggota tubuh kembali pada tempatnya. Lalu turun sujud kembali. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 304. At-Tirmidzi mengatakan hasan sahih. Yang ketujuh, membaca tasyahud akhir. Yang kedelapan, duduk pada tasyahud akhir. Dahulu sebelum tasyahud diwajibkan kepada kami mengucapkan assalam Allah qabla ibadi, assalam ala Jibril, assalam ala Mikail, assalam ala fulan. Salam kepada Allah sebelum kepada hambanya, salam kepada Jibril, salam kepada Mikail, dan salam kepada fulan. Maka Nabi SAW mengatakan, janganlah kalian mengatakan assalam Allah, karena dialah assalam, namun katakanlah at-tahiyatul lilallah, segala penghormatan hanya milik Allah. Hadis riwayat Bukhari nomor 1202 dan Muslim nomor 402. Salat kepada Nabi SAW setelah tasyahud akhir. Salawat kepada Nabi SAW setelah tasyahud akhir. Orang ini terburu-buru apabila kalian salat, mulailah dengan mengagungkan nama Allah, baca tahiyat, kemudian bersalawat kepada Nabi SAW, kemudian berdoa. Untuk materi berikutnya yaitu macam-macam sholat wajib dan macam-macam sholat sunnah, di mana sholat ini adalah rukun Islam yang kedua setelah syahadat. Saat menurunkan perintah sholat, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menggunakan pelantara malaikat Jibril, namun memanggil langsung Nabi Muhammad SAW sampai ke Sidratul Muntaha. Secara hukum Islam, sholat terbagi menjadi 2, yakni sholat fardu dan sholat sunnah. Sholat fardu dikerjakan 5 kali dalam sehari, mulai dari sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, hingga isya. Bagi seorang muslim, sholat 5 waktu tersebut adalah suatu kewajiban. Artinya, apabila dikerjakan akan mendapat pahala, dan apabila ditinggalkan akan mendapat dosa. Sedangkan sholat sunnah adalah sholat yang sifatnya dianjurkan untuk dikerjakan. Artinya, apabila tidak dilaksanakan tidak berdosa, dan apabila dilaksanakan tetap akan mendapatkan pahala. Meski bukan ibadah yang sifatnya wajib, namun sholat sunnah bisa menjadi upaya untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada banyak sholat sunnah yang telah diajarkan sekaligus dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Berikut macam-macam sholat sunnah beserta keutamaan-keutamaannya yang telah dirangkum dari berbagai sumber. Untuk yang pertamanya membahas macam-macam sholat wajib. Yang pertama ada sholat wajib isya, yaitu sholat yang dikerjakan 4 rakaat dengan 2 kali tasyahud dan 1 kali salam. Waktu pelaksanaannya dilakukan kurang lebih pukul 19 sampai dengan menjelang fajar, yang diiringi dengan sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah sholat isya. Untuk niat sholat isya bisa dilapalkan sebagai berikut: sholli fardu isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Artinya, untuk aku niat melakukan salat fardu isya 4 rakaat sambil menghadap kiblat saat ini karena Allah Ta'ala. Yang berikutnya salat subuh, yaitu salat yang dikerjakan 2 rakaat dengan 1 kali salam. Adapun waktu pelaksanaannya dilakukan setelah fajar, yaitu kurang lebih pukul 4 pagi, yang hanya diiringi dengan sholat sunnah qobliyah, sedangkan ba'diyah untuk sholat subuh dilarang. Untuk lafal niatnya yaitu sholli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Artinya, aku niat melakukan sholat fardu subuh 2 rakaat sambil menghadap kiblat saat ini karena Allah Ta'ala. Yang ketiga sholat zuhur, yaitu sholat yang dikerjakan 4 rakaat dengan 2 kali tasyahud dan 1 kali salam.
dilakukan saat matahari tepat di atas kepala atau tegak lurus kurang lebih pukul 12 siang, yang diiringi dengan salat sunnah qobliyah dan ba'diyah 2 rakaat atau 4 rakaat dengan 1 kali salam. Untuk lafal niatnya yaitu usolli fardhu zuhri arba rakaatin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Artinya, aku niat melakukan salat fardu 4 rakaat sambil menghadap kiblat saat ini karena Allah Ta'ala. Yang keempat, salat asyar, yaitu salat yang dikerjakan 4 rakaat dengan 2 kali tasyahud dan 1 kali salam. Adapun waktu pelaksanaannya dilakukan setelah matahari tergelincir pukul 15 sampai 15 sore sampai sebatas pandangan mata yang hanya diiringi oleh salat sunnah qobliyah dengan 2 rakaat atau 4 rakaat dengan 1 kali salam. Untuk lafal niatnya yaitu sholli fardhu asri arba rakaatin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Aku niat melakukan salat fardu asar 4 rakaat sambil menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Yang terakhir salat maghrib, yaitu salat yang dikerjakan 3 rakaat dengan 2 tasyahud dan 1 kali salam. Adapun waktu pelaksanaannya dilakukan setelah matahari terbenam kurang lebih pukul 18 yang diiringi oleh salat sunnah ba'diyah 2 rakaat atau 4 rakaat dengan 1 kali salam. Sedangkan untuk salat sunnah qobliyah hanya dianjurkan saja bila mungkin lakukan, tapi bila tidak jangan karena akan kehabisan waktu. Untuk lafal salat maghribnya yaitu sholli fardhu maghribi salah rakaatin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Artinya aku niat melakukan salat fardu maghrib 3 rakaat sambil menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Untuk tambahan, untuk lafal niat bagi seorang makmum ditambahan bacaan makmuman ketika menjadi makmum. Untuk lafal menjadi imam ada tambahan menjadi imaman saat melafalkan niat untuk menjadi imam. Yang berikutnya membahas macam-macam salat sunnah yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW serta keutamaannya. Yang pertama ada salat tahajud, yaitu salat sunnah tahajud yang adalah saat yang dikerjakan pada waktu tengah malam di antara salat isya dan salat subuh setelah bangun tidur. Jumlah rakaat tahajud minimal 2 rakaat hingga tak terbatas. Saat hendak kembali tidur sebaiknya membaca surat ayat kursi, al-ikhlas, al-falaq, dan an-nas. Untuk lafal niat saat tahajud yaitu usolli sunatan tahajud rakaataini mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Artinya aku niat salat sunnah tahajud 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Keutamaan dari salat tahajud yaitu pembuka pintu surga, menepis kegundahan dalam jiwa, yaitu menjadikan ketenangan dalam hati. Yang keutamaan yang ketiga mendatangkan kemuliaan dan kewibawaan. Keutamaan yang keempat sebagai penghapus dosa. Yang keutamaan yang kelima untuk menjaga kesehatan tubuh. Yang berikutnya dari macam-macam salat sunnah dan keutamaannya adalah salat sunnah duha, di mana salat duha adalah salat sunnah yang dilakukan pada pagi hari antara pukul 7 sampai dengan pukul 10 waktu setempat. Jumlah rakaat duha minimal 2 rakaat hingga maksimalnya 12 rakaat dengan 1 kali salam setiap 2 rakaat. Manfaat dari salat duha adalah supaya dilapangkan dada dalam segala hal, terutama rezeki. Saat melaksanakan salat duha sebaiknya membaca ayat-ayat surat Al-Waqi'ah, Ad-Duha, Al-Quraisy, Asy-Syamsi, Al-Kafirun, dan Al-Ikhlas. Untuk lafal niat salat sunnah duha yaitu usolli sunatan duha rakaataini lillahi ta'ala. Artinya aku menjaga salat sunnah duha 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Keutamaan salat duha yaitu yang pertama pahalanya seperti bersedekah. Keutamaan yang kedua dicukupi kebutuhannya. Yang ketiga keutamaan dari salat duha yaitu meraih ghanimah atau keuntungan yang lebih cepat. Keutamaan dari salat duha berikutnya diganjar dengan rumah di surga.
diganjar dengan rumah di surga. Keutamaan berikutnya mendapatkan pahala haji dan umroh. Berikutnya sebagai keutamaan salat duha berikutnya sebagai penggugur dosa, dibuatkan pintu khusus di surga hingga pada berikutnya Allah memberikan kedudukan yang istimewa bagi orang-orang yang melaksanakan duha berdasarkan jumlah rakaatnya. Yang pertama, untuk orang yang mengerjakan 2 rakaat salat duha akan tercatat sebagai orang yang tidak lalai. Orang yang mengerjakan 4 rakaat salat duha tercatat sebagai orang muhsin atau berbuat baik. Orang yang mengerjakan salat duha 4 rakaat akan tercatat sebagai hamba yang taat. Orang yang mengerjakan salat duha 8 rakaat akan tercatat sebagai yang juara atau sukses. Orang yang mengerjakan 12 rakaat salat duha akan dibuatkan rumah yang indah di surga. Berikutnya dari macam-macam salat sunnah dan keutamaannya yaitu salat sunnah istikharah. Yaitu salat istikharah adalah salat yang tujuannya untuk mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dalam menentukan pilihan hidup, baik yang terdiri dari 2 hal perkara maupun lebih dari 2. Hasil dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan kebimbangan dan kekecewaan di kemudian hari. Setiap kegagalan akan memberikan pelajaran dan pengalaman yang kelak berguna di masa yang akan datang. Contoh kasus seperti penentuan pilihan memilih jodoh, suami atau istri, memilih pekerjaan, memutuskan suatu perkara, hingga memilih tempat tinggal dan lain sebagainya. Untuk hafal niat salat istikharah yaitu usolli sunatan istikharati raka'ataini lillahi ta'ala. Artinya aku berniat melaksanakan salat sunnah istikharah 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Dimana salat istikharah ini mempunyai keutamaan yaitu menyerahkan hasil kepada Allah. Yang kedua, menenangkan diri. Yang ketiga, memberikan kemantapan hati dalam menentukan pilihan. Yang keempat, menjauhi bisikan syaitan. Yang kelima, memilih dengan pertimbangan agama. Yang keenam, ikhlas dan lurus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya dari macam-macam salat sunnah dan keutamaannya yaitu salat sunnah tasbih, yaitu salat yang bertujuan untuk memperbanyak memahasucikan Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan salat bebas. Setiap rakaat dibarengi dengan 75 kali bacaan tasbih. Jika saat dilakukan siang hari, jumlah rakaatnya adalah 4 rakaat salam, sedangkan jika malam hari hanya dengan 2 salam. Untuk hafal niat tasbih adalah sholli sunatan tasbih raka'ataini lillahi ta'ala. Artinya aku menjaga sembahyang sunnah tasbih 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Dari keutamaan salat tasbih ini sebagai berikut, yaitu memberikan timbangan amal baik di akhirat. Tasbih adalah kalimat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, memiliki tabungan berupa kebun kurma di surga, menghapus dosa yang banyak, senjata menghadapi krisis pangan di akhir zaman. Berikut terakhir, terhindarnya dari kesulitan dan penyakit-penyakit berat, senjata untuk menghadapi persoalan besar, mengikuti ajaran Rasulullah. Yang berikut, kelima, dari macam-macam salat sunnah dan keutamanya yaitu salat sunnah taubat. Dimana salat sunnah taubat adalah salat 2 rakaat yang dikerjakan bagi orang yang ingin bertaubat, insyaf atau menyesali perbuatan dosa yang telah dilakukan dengan bersumpah tidak akan melakukan serta mengulangi perbuatan dosanya tersebut. Sebaiknya salat sunnah taubat dibarengi dengan puasa, sedekah dan salat. Adapun hafal niat salat sunnah taubat yaitu usolli sunata taubati raka'ataini mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Artinya saya berniat salat sunnah taubat 2 rakaat dengan menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Dari keutamaan salat sunnah taubat yaitu mendapatkan pahala salat sunnah, diampuni dosa-dosanya, akan dimudahkan segala urusan, ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya dari macam-macam salat sunnah
dan keutamanya yaitu salat sunnah hajat. Yaitu salat sunnah hajat adalah salat agar hajat dan cita-citanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat hajat dikerjakan bersama dengan ikhtiar dan usaha untuk mencapai hajat atau cita-citanya. Salat sunnah hajat dilakukan minimal 2 rakaat dan maksimal 12 rakaat kapan saja dengan satu salam setiap 2 rakaat. Namun lebih baik dilakukan pada sepertiga malam terakhir waktu malam. Untuk apal niatnya yaitu aku niat salat sunnah hajat 2 rakaat karena Allah taala. Keutamaannya dari salat sunnah hajat, yang pertama diwujudkan keinginan atau hajat yang dimohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Diampuninya segala dosa, ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya dari macam-macam salat sunnah dan keutamaannya yaitu salat sunnah syafar. Salat sunnah syafar adalah salat yang dilakukan oleh orang yang sebelum berpergian atau melakukan perjalanan selama tidak bertujuan untuk maksiat seperti pergi ngaji, mencari ilmu, mencari kerja, berdagang, dan sebagainya. Tujuan utamanya adalah supaya mendapat keridhaan, keselamatan, dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk apalnya salat syafar yaitu usolli sunatan safari rakaataini lillahi ta'ala. Artinya aku niat salat sunnah syafar karena Allah taala. Yang berikutnya dari macam-macam salat sunnah dan keutamanya yaitu salat sunnah rawatib, yaitu salat yang dilakukan sebelum dan sesudah salat fardu. Yang sebelum salat fardu disebut salat qobliyah dan setelah salat fardu disebut salat ba'diyah. Keutamaannya adalah sebagai pelengkap dan penambah salat fardu yang mungkin kurang khusyuk atau tidak tumaninah. Dari segi hukum, salat rawatib juga dibagi menjadi 2, yakni sunnah muakkad dan sunnah ghairu muakkad. Sunnah muakkad artinya sunnah yang sangat dianjurkan karena banyak keutamaan di dalamnya, sedangkan sunnah ghairu muakkad yaitu sunnah yang memiliki sedikit keutamaan. Untuk lafal niat salat sunnah qobliyah subuh yaitu yang pertama untuk lafal niat salat sunnah qobliyah subuh yaitu usolli sunatan subhi rakaataini qobliyatan mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Artinya aku niat salat sunnah sebelum subuh 2 rakaat dengan menghadap kiblat karena Allah taala. Untuk niat salat sunnah qobliyah zuhur, apa niatnya usolli sunatan duhuri qobliyatan mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Artinya saya niat sunnah sebelum duhur 2 rakaat dengan menghadap kiblat karena Allah taala. Untuk salat sunnah qobliyah untuk salat sunnah ba'diyah zuhur, apa niatnya usolli sunatan duhri ba'diyatan mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Artinya saya niat salat sunnah setelah duhur 2 rakaat dengan menghadap kiblat karena Allah taala. Ya. Sama halnya seperti salat sunnah qobliyah dan ba'diyah maghrib isya. Namun hanya untuk asar dan subuh bukan tidak dilarang untuk melaksanakan sholat ba'diyah subuh atau ba'diyah asar. Berikut sholat rawatib yang dianjurkan dalam Islam, baik yang hukumnya sunnah muakkad maupun ghairu muakkad. Itu salat rawatib dari segi waktu dibagi menjadi 2, yaitu salat qobliyah yang terdiri dari 2 rakaat sebelum salat subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya. Dan salat sunnah ba'diyah yang terdiri dari 2 rakaat setelah salat duhur, 2 rakaat setelah salat maghrib, 2 rakaat setelah salat isya. Untuk salat berdasarkan hukumnya dibagi menjadi 2, yakni sunnah muakkad. Yang pertama 2 rakaat sebelum salat subuh, 4 rakaat sebelum salat duhur, 2 rakaat sebelum salat duhur, 2 rakaat sebelum salat asar, 2 rakaat sesudah maghrib, dan 2 rakaat sesudah salat isya. Sedangkan sunnah ghairu muakkad 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, dan 2 rakaat sebelum salat isya. Keutamaan dari salat sunnah rawatib yaitu dibangunkan rumah di surga.
Dalam satu hadis dijelaskan bahwa seorang muslim yang mengerjakan 4 rakaat salat sebelum duhur, 2 rakaat sesudahnya, 4 rakaat sesudah maghrib, dan 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh akan dibangunkan rumah di surga. 2 rakaat sunnah dan salat 2 rakaat sebelum subuh lebih baik, memiliki makna yaitu lebih baik dari dunia dan seluruh isinya. Keutamaan berikutnya, diharamkan dari api neraka bagi yang sering melaksanakan salat sunnah rawatib ini. Yang berikutnya dari macam-macam salat sunnah, dan keutamanya yaitu salat sunnah istisqa, yaitu salat sunnah ini dilakukan dengan memohon turunnya hujan. Dilakukan secara berjamaah saat musim kemarau. Mereka dianjurkan untuk melafalkan niat sebelum memulai salat sunnah ini meminta turun hujan. Lafal niatnya sebagai berikut: Sholli sunatal istisqa ini ma'muman lillahi ta'ala. Artinya aku menyengaja salat sunnah minta hujan 2 rakaat sebagai makmum karena Allah Ta'ala. Yang berikutnya dari macam-macam salat sunnah dan keutamaannya yaitu salat sunnah witir, di mana salat sunnah witir ini dilakukan setelah sampai sebelum fajar. Bagi yang yakin akan bangun malam, diutamakan dilakukan saat sepertiga malam setelah salat tahajud. Salat witir disebut juga salat penutup bagi dilakukan sebagai biasa dilakukan sebanyak 3 rakaat dalam satu kali salam. 2 rakaat pertama yang dianjurkan 2 rakaat pertama salam dan dianjurkan 1 rakaat lagi. Adapun hafal niat untuk salat witir sebagai imam yaitu usolli sunatan minal witri raka'ataini mustaqbilal kiblati adaan imaman lillahi ta'ala. Artinya aku menjaga sembahyang yang sunnah bagian dari salat witir 2 rakaat dengan menghadap kiblat sebagai imam karena Allah Ta'ala. Adapun untuk sebagai niat salat witir sebagai makmum yaitu usolli sunatan minal witri raka'ataini mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Artinya aku menyengaja sembahyang sunnah sebagian dari salat witir 2 rakaat dengan menghadap kiblat sebagai makmum karena Allah Ta'ala. Keutamaan salat witir yang pertama adalah amalan yang selalu dikerjakan oleh Rasulullah SAW, mendapatkan cinta dari Allah, dimasukkan dalam golongan orang yang berhati-hati. Termasuk amalan yang dikerjakan oleh ahlul Quran. Berikutnya macam-macam salat sunnah dan keutamanya yaitu salat sunnah tahiyatul masjid. Salat sunnah tahiyatul masjid ialah salat sunnah untuk menghormati masjid. Disunahkan salat sunnah tahiyatul masjid bagi orang yang masuk ke masjid sebelum ia duduk. Salat tahiyatul masjid itu 2 rakaat. Adapun berikut lafal niatnya: sholli sunatan tahiyatul masjid raka'ataini adaan lillahi ta'ala. Artinya aku menyengaja salat sunnah tahiyatul masjid, menghormati masjid 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Berikut ini adalah beberapa keutamaan melaksanakan tahiyatul masjid bagi mereka yang melaksanakannya. Yang pertama, bentuk pemuliaan pada masjid, penutup kekurangan salat wajib, penghapus dosa dan ditinggikan derajat, cermin ketakwaan dan tawakal, menyelesaikan masalah dalam hidup, menambah kesempurnaan salat fardu. Sebagai bentuk rasa syukur, salat tahiyatul masjid merupakan sebaik-baik amalan, meraih wali Allah yang terpendam, salat yang dianjurkan dan tidak bisa diremehkan. Salat tarawih. Yang berikutnya adalah dari macam-macam salat sunnah dan keutamanya yaitu salat tarawih. Salat tarawih yaitu salat malam pada bulan Ramadan. Hukumnya sunnah muakkad atau pentingnya bagi laki-laki atau perempuan, boleh dikerjakan sendiri-sendiri dan boleh pula berjamaah. Berikut adalah lafal niat salat tarawih jika dalam posisi sebagai imam: sholli sunatan tarawih raka'ataini sholli tarawih raka'ataini mustaqbilal kiblati adaan imaman lillahi ta'ala. Artinya aku menyengaja sembahyang sunnah tarawih 2 rakaat dengan menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Untuk posisi sebagai makmum,
Apa niatnya? Usoli sunatan tarawih rak'ataini mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Artinya, aku menyengaja sembahyang salat sunnah tarawih 2 rakaat dengan menghadap kiblat karena sebagai makmum karena Allah Ta'ala. Keutamaan dari salat tarawih sebagai berikut. Yang pertama, akan mendapatkan ampunan dosa yang terlalu besar. Salat tarawih bersama imam seperti salat semalam penuh. Salat tarawih adalah seutama-utamanya salat. Yang berikutnya dari macam-macam salat sunnah dan keutamanya, salat sunnah hari raya Idul Adha dan Idul Fitri. Sebagaimana telah diterangkan bahwa salat sunnah hari raya Idul Adha dan Idul Fitri adalah tanggal 1 Syawal mulai dari terbit matahari sampai tergelincirnya. Akan tetapi jika diketahui sudah tergelincirnya matahari bahwa hari itu tanggal 1 Syawal, jadi waktu salat telah habis, maka hendaknya ia salat di hari kedua atau tanggal kedua saja. Sedangkan untuk salat hari raya Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah. Berikut ini adalah lafal niat yang dibacakan oleh imam salat untuk salat Idul Fitri. Usoli sunatan lil Idul Fitri rak'ataini mustaqbilal kiblati adaan imaman lillahi ta'ala. Artinya, aku menyengaja sembahyang sunnah Idul Fitri 2 rakaat dengan menghadap kiblat sebagai imam karena Allah Ta'ala. Adapun yang dibaca oleh makmum adalah usoli sunatan lil Idul Fitri rak'ataini mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Artinya, aku menyengaja sembahyang salat sunnah Idul Fitri 2 rakaat dengan menghadap kiblat sebagai makmum karena Allah Ta'ala. Untuk lafal niat salat Idul Adha yaitu usoli sunatan Idul Adha rak'atani mustaqbilal kiblati makmuman lillahi ta'ala. Artinya, saya niat salat sunnah Idul Adha 2 rakaat menghadap kiblat sebagai makmum karena Allah Ta'ala. Keutamaan salat Idul Fitri yang pertama yaitu mengagungkan asma Allah, salat berjamaah, silaturahmi sesama muslim, merayakan bersama kemenangan umat Islam, menunjukkan ukhuwah Islamiyah dan kekuatan umat Islam. Untuk keutamaan salat Idul Adha yaitu saling berbagi rezeki sesama umat muslim, berkorban menjadi jalan ketakwaan, mendapat pahala berlipat ganda, dijauhkan dari neraka, untuk penyelamat dunia akhirat, mengenang kepatuhan Nabi Ibrahim alaihissalam, berkorban menjadi kendaraan akhirat. Yang berikutnya dari macam-macam salat sunnah duha dari macam salat sunnah dan keutamaannya yaitu salat 2 gerhana, yaitu khusyuk adalah gerhana matahari dan khusyuk adalah gerhana bulan. Salat khusyuk dan khusyuk hukumnya sunnah muakkad berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk niat salat gerhana dapat dilafalkan sebagai berikut: usoli sunatan lil khufi syamsi imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Artinya, saya berniat mengerjakan salat sunnah gerhana matahari sebagai imam atau makmum karena Allah Ta'ala. Dari keutamaan melakukan salat sunnah gerhana yaitu yang pertama, membuat manusia mengingat kekuasaan Allah, membuat manusia takut, kesempatan untuk bersegera beramal soleh, mendatangkan ridho Allah dan ampunan Allah. Yang berikutnya dari macam-macam salat sunnah dan keutamaannya yaitu salat sunnah rawatib. Salat sunnah rawatib adalah salat sunnah yang dikerjakan sebelum sesudah fardu. Seluruh salat rawatib ini ada 22 rakaat. Itu 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat atau 4 rakaat sebelum salat asar, 2 rakaat sesudah salat maghrib, 2 rakaat sebelum isya, 2 rakaat sebelum isya, 2 rakaat sesudah isya, dan saat tersebut dikerjakan sebelum salat fardu dinamakan kubliyah, sudah disebut ba'diyah. Nah, ini juga keutamaannya. Nah,
Nah, mungkin sekian untuk pembahasan. Oh, sebentar. Oh, ini yang terakhir dari keutamaan sholat sunnah rawatib yang telah dianjurkan untuk dilakukan oleh umat Islam seluruhnya, yaitu yang pertama, keutamaan mendapatkan pahala yang lebih besar, pengkondisian diri lebih baik, melaksanakan sunnah Rasulullah, perilaku seperti sahabat Rasulullah, lebih banyak doa dan mendekatkan pada Allah Subhanahu wa taala, tidak banyak terlena dengan dunia, lebih banyak menghayati Islam, lebih banyak bersyukur, takut akan hukum Allah Subhanahu wa taala, menjauhi sifat sombong dan riya. Nah, mungkin berikut yang bisa saya sampaikan dari materi yang saya bahas mengenai macam-macam dan keutamaan salat sunnah yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, baik salat sunnah maupun salat wajib. Sekian, terima kasih. Ya, untuk pembahasan selanjutnya yaitu tentang materi kedudukan salat dalam Islam, di mana salat sebenarnya telah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada umat terdahulu sebelum umat Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Allah taala berfirman yang artinya, "Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat yang telah aku berikan kepada kalian. Tegakkanlah salat, keluarkanlah zakat, dan rukulah bersama orang-orang yang ruku." Quran Surat Al-Baqarah ayat 40-43. Adapun kedudukan salat dalam syariat Islam yaitu yang pertama, salat sebagai sebab seseorang ditolong Allah Subhanahu wa taala. Hal ini karena Allah berfirman yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah sedangkan dengan kesabaran dan salat." Quran Surat Al-Baqarah ayat 153. Salat bila ditunaikan sebagaimana mestinya, niscaya akan menyebabkan seseorang ditolong Allah Subhanahu wa taala dalam setiap urusannya. Kedudukan salat yang kedua dalam Islam yaitu salat merupakan sebab seseorang tercegah dari kekejian dan kemungkaran. Allah berfirman yang artinya, "Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan kemungkaran." Surat Al-Ankabut ayat 45. Jika salat dikerjakan dengan semestinya, pasti akan mencegah pelakunya dari kekejian kemungkaran dengan izin Allah. Yang ketiga, kedudukan salat dalam Islam yaitu salat merupakan salah satu rukun Islam. Hadis riwayat Al-Bukhari 8 dan Muslim 16. Yang keempat, kedudukan salat dalam Islam yaitu salat merupakan amalan pertama kali dihisab atau dihitung di hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, "Sesungguhnya amalan seorang hamba yang pertama kali dihisab pada hari akhir adalah salat. Apabila salatnya baik, maka ia akan beruntung dan selamat. Namun bila salatnya jelek, maka ia akan merugi dan celaka." Hadis riwayat At-Tirmizi 413 dan disahihkan Syekh Albani. Yang kelima, kedudukan salat dalam Islam yaitu keutamaan salat dapat dilihat dari awal perintah untuk mengerjakan, yaitu diperintahkan langsung kepada Rasulullah SAW tanpa melalui pelantara Jibril alaihissalam. Di tempat yang tertinggi yang pernah dicapai manusia yaitu langit ketujuh, di mana yang paling utama bagi Nabi SAW yaitu malam Isra Miraj, dan diwajibkan di setiap hari sepanjang hidup seorang muslim. Sekian untuk pembahasan dari kedudukan salat dalam Islam. Materi berikutnya akan disampaikan oleh teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, materi selanjutnya adalah landasan hukum sholat wajib dan sunnah. Yang pertama, landasan hukum sholat wajib. Berdasarkan landasan Al-Quran, kewajiban sholat dapat dilihat dalam surat Al-Baqarah ayat 110 yang artinya, "Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu. Tentu kamu akan mendapatkan pahala pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan." Kemudian dalam surat An-Nisa ayat 103 yang artinya,
Maka apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingat Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Yang selanjutnya berlandaskan hadis. Landasan hukum bagi sholat wajib termasuk dalam hadis Sahih Bukhari nomor 211 jilid 1, yakni isinya tentang proses terjadinya Isra wal Miraj, di mana pada peristiwa Nabi diberikan perintah sholat yang awalnya 50 rakaat diperkecil menjadi 5 rakaat. Yang selanjutnya, yang kedua, landasan hukum sholat sunnah. Yang pertama, sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha. Hadis mengenai sholat sunnah ini di atas Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, aku sholat Idul Fitri bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar dan Umar. Beliau semua melakukan sholat tersebut sebelum khutbah. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Yang selanjutnya sholat kusuf atau sholat gerhana matahari atau sholat khusuf atau gerhana bulan. Hadis tentang sholat kusuf dan khusuf ini diriwayatkan dari hadis Imam Bukhari dan Muslim yang artinya, sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda di antara tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tidak terjadi gerhana karena kematian seseorang, tidak juga karena kehidupan kelahiran seseorang. Apabila kalian mengalaminya gerhana, maka salatlah dan berdoalah sehingga gerhana itu berakhir. Yang selanjutnya sholat istisqa. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholat istisqa 2 rakaat seperti sholat id. Hadis riwayat Imam Nasai, Abu Daud, Ibnu Majah dan Tirmizi. Yang selanjutnya, yang kedua adalah sholat sunnah sendiri. Yang pertama, sholat rawatib, sholat yang mengiringi sholat fardu. Hadis yang menjelaskan tentang ini dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa melakukan 10 rakaat rawatib, yaitu 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudahnya, 2 rakaat sesudah maghrib di rumah beliau, dan 2 rakaat sesudah isya di rumah beliau, dan 2 rakaat sebelum subuh. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Yang selanjutnya sholat tahajud atau qiyamul lail. Al-Quran surat Al-Isra ayat 79, As-Sajdah ayat 16-17, dan surat Al-Furqan ayat 64. Dilakukan 2 rakaat dengan jumlah rakaat tidak terbatas atau tidak dibatasi. Yang selanjutnya sholat duha. Dari Aisyah radhiyallahu an, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat duha 4 rakaat, tidak dipisah keduanya. Tiap sholat 2 rakaat dengan pembicaraan. Hadis riwayat Abu Ya'la. Sholat tahiyatul masjid. Dari Abu Qatadah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seorang dari kalian masuk masjid, janganlah duduk sehingga sholat 2 rakaat. Hadis riwayat Jamaah ahli hadis. Sholat taubat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba yang berdosa kemudian ia bangun berwudu, kemudian sholat 2 rakaat dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali ia diampuni. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmizi dan lain-lain. Yang selanjutnya sholat istikharah. Dari Jabir bin Abdillah berkata, adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajari kami istikharah dalam segala hal. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seorang dari kalian berhasrat pada sesuatu, maka sholatlah 2 rakaat di luar sholat fardu, dan menyebutkan perlunya. Hadis riwayat Jamaah al-Hadis kecuali Imam Muslim. Pembahasan selanjutnya yaitu persamaan dan perbedaan pendapat 4 mazhab mengenai sholat. Yang pertama, niat. Semua ulama mazhab bersepakat bahwa mengungkapkan niat dengan kata-kata tidaklah diminta. Ibnu Qayyim berpendapat dalam bukunya Zadul Ma'ad sebagaimana yang dijelaskan dalam jilid pertama dari buku Al-Mughni karya Ibnu Qudamah sebagai berikut. Nabi Muhammad SAW bila menegakkan sholat, beliau langsung mengucapkan Allahu Akbar, dan beliau tidak mengucapkan apa-apa sebelumnya dan tidak melafalkan niat sama sekali. Yang kedua, takbiratul ihram. Sholat tidak akan sempurna tanpa takbiratul ihram. Nama takbiratul ihram ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Kunci sholat adalah bersuci, dan yang mengharamkannya dari perbuatan sesuatu selain perbuatan-perbuatan sholat adalah takbir, dan penghalalnya adalah salam. Imam Maliki dan Imam Hambali, kalimat takbiratul ihram adalah Allahu Akbar, atau artinya
Allah Maha Besar. Tidak boleh menggunakan kata-kata lainnya. Imam Syafi'i boleh mengganti Allahu Akbar dengan Allah Al-Akbar, ditambah dengan alif dan lam pada kata Al-Akbar. Imam Hanafi boleh dengan kata-kata lain yang sesuai atau sama artinya dengan kata-kata tersebut, seperti Allah Al-Azam dan Allahu Al-Ajal, atau Allah yang Maha Agung dan Allah yang Maha Mulia. Imam Syafi'i dan Imam Maliki dan Imam Hambali sepakat bahwa mengucapkannya dalam bahasa Arab adalah wajib, walaupun orang sholat itu adalah orang ajam atau bukan orang Arab. Imam Hanafi sah mengucapkannya dengan bahasa apa saja, walau yang bersangkutan bisa bahasa Arab. Semua ulama mazhab sepakat bahwa syarat takbiratul ihram adalah semua yang disyaratkan dalam sholat. Kalau bisa melakukannya dengan berdiri, dan dalam mengucapkan kata Allahu Akbar itu harus didengar sendiri, baik didengar secara keras oleh dirinya atau dengan perkiraan jika ia tuli. Yang selanjutnya adalah berdiri. Semua ulama mazhab sepakat bahwa berdiri dalam sholat fardu itu wajib. Sejak mulai dari takbiratul ihram sampai ruku harus tegap. Bila tidak mampu, ia boleh sholat dengan duduk. Bila tidak mampu duduk, ia boleh sholat dengan miring pada bagian kanan seperti letak orang yang meninggal di liang lahat, menghadapi kiblat di hadapan badannya. Menurut kesepakatan semua ulama mazhab selain Imam Hanafi, Imam Hanafi berpendapat siapa yang tidak bisa duduk, ia boleh sholat terlentang dan menghadap kiblat dengan kedua kakinya, sehingga isyarat dalam ruku dan sujud tetap menghadap kiblat. Dan bila tidak mampu miring ke kanan. Menurut Imam Syafi'i dan Hambali, ia boleh sholat terlentang dan kepalanya menghadap ke kiblat. Bila tidak mampu juga, ia harus mengisyaratkan dengan kepalanya atau dengan kelopak matanya. Imam Hanafi berpendapat bila sampai pada tingkat ini tetapi tidak mampu, maka gurulah perintah sholat baginya. Hanya ia harus melaksanakannya atau dalam kurung mengkodonya bila tidak sembuh dan hilang sesuatu yang menghalanginya. Imam Hanafi berpendapat bila sampai seperti ini, maka gugur perintah sholat terhadapnya dan tidak dapat diwajibkan mengkodonya. Imam Syafi'i dan Imam Hambali berpendapat sholat itu tidaklah gugur dalam keadaan apapun. Maka bila tidak mampu mengisyaratkan dengan kelopak matanya atau kedipan mata, maka ia harus sholat dengan hatinya dan menggerakkan lisannya dengan zikir dan membacanya. Bila juga tidak mampu untuk menggerakkan lisannya, maka ia harus menggambarkan tentang melakukan sholat di dalam hatinya selama akalnya masih berfungsi. Yang selanjutnya, bacaan. Ulama mazhab berbeda pendapat. Menurut Imam Hanafi, membaca Al-Fatihah dalam sholat fardu tidak diharuskan, dan membaca bacaan apa saja dari Al-Quran itu boleh berdasarkan Al-Quran surat Al-Muzammil ayat 20. Bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Boleh meninggalkan basmalah karena ia tidak termasuk bagian dari surat dan tidak disunahkan membacanya dengan keras atau pelan. Orang yang sholat sendiri ia boleh memilih apakah mau didengar sendiri atau membaca dengan perlahan, atau mau didengar oleh orang lain dengan membaca keras. Dan bila suka membaca dengan sembunyi-sembunyi, bacalah dengannya. Dalam sholat itu tidak ada kunut kecuali pada sholat witir. Sedangkan menyilangkan kedua tangan ialah sunnah, bukan wajib. Bagi lelaki adalah lebih utama bila meletakkan telapak tangannya yang kanan di atas telapak tangan yang kiri di bawah pusarnya. Sedangkan bagi wanita yang lebih utama adalah meletakkan dua tangannya di atas dada. Menurut Imam Syafi'i berpendapat bahwa membaca Al-Fatihah adalah wajib pada setiap rakaat, tidak ada bedanya, baik pada 2 rakaat pertama maupun pada 2 rakaat terakhir, baik pada sholat fardu maupun sholat sunnah. Basmalah itu merupakan bagian dari surat yang tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan apapun dan harus dibaca dengan suara keras pada sholat subuh dan 2 rakaat pertama pada sholat maghrib dan isya. Selain rakaat tersebut harus dibaca dengan pelan. Pada sholat subuh disunahkan membaca kunut setelah mengangkat kepalanya dari ruku. Pada rakaat kedua sebagaimana juga disunahkan membaca Al-Quran setelah membaca Al-Fatihah pada 2 rakaat yang pertama saja. Sedangkan menyilangkan 2 tangan bukanlah wajib, hanya disunahkan bagi lelaki dan wanita. Dan yang paling utama adalah meletakkan telapak tangannya yang kanan di belakang telapak tangannya yang kiri di bawah dadanya tapi di atas pusar dan agak miring ke kiri.
Imam Maliki berpendapat membaca Al-Fatihah itu harus pada setiap rakaat. Tak ada bedanya baik pada rakaat pertama maupun rakaat terakhir. Baik pada sholat fardu maupun sholat sunnah. Sebagaimana pendapat Imam Syafi'i dan disunahkan membaca surat Al-Quran setelah Al-Fatihah pada 2 rakaat yang pertama. Basmalah bukan termasuk bagian dari surat, bahkan disunahkan untuk ditinggalkan. Disunahkan menyaringkan bacaan pada sholat subuh dan 2 rakaat pertama pada sholat maghrib dan isya, serta kunut pada sholat subuh saja. Sedangkan menyilangkan kedua tangan adalah boleh, tetapi disunahkan untuk mengulurkan 2 tangan pada sholat fardu. Menurut Imam Hambali, wajib membaca Al-Fatihah pada setiap rakaat dan sesudahnya disunahkan membaca surat dalam Al-Quran pada 2 rakaat yang pertama dan pada sholat subuh, serta 2 rakaat pertama pada sholat maghrib dan isya. Disunahkan membacanya dengan nyaring. Basmalah merupakan bagian dari surat, tetapi cara membacanya harus pelan-pelan dan tidak boleh dengan keras. Kunut hanya pada sholat witir, bukan pada sholat-sholat lainnya, sedangkan menyilangkan 2 tangan disunahkan bagi lelaki dan wanita. Hanya yang paling utama adalah meletakkan telapak tangannya yang kanan pada belakang telapak tangannya yang kiri dan meletakkan di bawah pusar. Berdasarkan 4 mazhab menyatakan bahwa membaca amin adalah sunnah berdasarkan hadis Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, kalau ingin mengucapkan wairul maghdubi alaihim waladdallin, maka kalian harus mengucapkan amin. Yang selanjutnya adalah ruku. Semua ulama mazhab sepakat bahwa ruku adalah wajib di dalam salat. Namun, mereka berbeda pendapat tentang wajib atau tidaknya bertumaninah di dalam ruku, yakni ketika ruku semua anggota badan harus diam, tidak boleh bergerak. Imam Hanafi berpendapat yang diwajibkan hanya semata-mata membungkukkan badan dengan lurus dan tidak wajib tumaninah. Mazhab-mazhab yang lain wajib membungkuk sampai 2 telapak tangan orang yang sholat itu berada pada 2 lututnya, dan juga diwajibkan tumanina dan diam atau tidak bergerak ketika ruku. Imam Syafi'i, Imam Hanafi, dan Imam Maliki berpendapat tidak wajib berzikir ketika sholat, hanya disunahkan saja mengucapkan Subhanallah Rabbiyal Azimi, yang artinya Maha Suci Tuhanku yang Maha Agung. Menurut Imam Hambali, membaca tasbih ketika ruku adalah wajib. Menurut Imam Hambali, Subhana Rabbiyal Azimi, Maha Suci Tuhanku yang Maha Agung. Menurut Imam Hanafi, tidak wajib mengangkat kepala dari ruku, yakni itidal, dalam keadaan berdiri. Dibolehkan untuk langsung sujud, namun hal itu makruh. Mazhab-mazhab yang lain wajib mengangkat kepalanya dan beritidal, serta disunahkan membaca Sami atau yaitu mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, yang artinya Allah mendengar orang yang memujinya. Yang selanjutnya adalah sujud. Semua ulama mazhab sepakat bahwa sujud itu wajib dilakukan 2 kali pada setiap rakaat. Mereka berbeda pendapat tentang batasnya. Menurut Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hanafi, yang wajib atau yang menempel hanya dahi, sedangkan yang lainnya adalah sunnah. Menurut Imam Hambali, yang diwajibkan itu semua anggota yang 7, dahi, 2 telapak tangan, 2 lutut, dan 2 ibu jari 2 kaki secara sempurna. Bahkan Imam Hambali menambahi hidung sehingga menjadi 8. Perbedaan juga terjadi pada tasbih dan tumaninah di dalam sujud. Sebagaimana dalam ruku, maka mazhab yang mewajibkannya di dalam ruku juga mewajibkannya di dalam sujud. Imam Hanafi berpendapat tidak diwajibkan duduk di antara 2 sujud itu. Mazhab-mazhab yang lain wajib duduk di antara 2 sujud. Nah, selanjutnya tahiyat. Tahiyat di dalam sholat dibagi menjadi 2 bagian. Pertama, yaitu tahiyat yang terjadi setelah 2 rakaat pertama dan dari sholat maghrib, isya, zuhur, dan asyar, dan tidak diakhiri dengan salam. Yang kedua adalah tahiyat yang diakhiri dengan salam, baik pada sholat yang 2 rakaat, 3 atau 4 rakaat. Menurut Imam Hambali, tahiyat pertama itu wajib. Mazhab-mazhab lain
hanya sunnah. Imam Syafi'i dan Imam Hambali berpendapat tahiyat terakhir adalah wajib. Imam Maliki dan Imam Hanafi hanya sunnah, bukan wajib. Kalimat lafaz tahiyat menurut Imam Hanafi, tahiyatu lillahi wassalatu wastoibatu wassalamu, yang artinya kehormatan itu kepunyaan Allah, sholawat dan kebaikan serta salam sejahtera. Alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang artinya, kepadamu wahai Nabi dan rahmat Allah serta barokahnya. Semoga kesejahteraan tercurah kepada kami dan kepada hamba-hamba Allah yang soleh. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hambanya dan rasulnya. Menurut Imam Maliki, at-tahiyyatu lillahi, az-zakiyatu illahi, at-thayyibatu as-salawatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang artinya, kehormatan itu kepunyaan Allah, kesucian bagi Allah, kebaikan dan salawat juga bagi Allah. Salam sejahtera kepada wahai Nabi dan rahmat Allah serta barokahnya. Kesejahteraan tercurah kepada kami dan hamba-hamba Allah yang soleh. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hambanya dan rasulnya. Menurut Imam Syafi'i, at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang artinya, kehormatan, barokah-barokah, sholawat dan kebaikan adalah kepunyaan Allah. Salam sejahtera kepadamu wahai Nabi dan Allah dan rahmat Allah serta barokahnya. Semoga kesejahteraan tercurah kepada kami dan kepada hamba-hamba Allah yang soleh. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hambanya dan rasulnya. Menurut Imam Hambali, at-tahiyyatu lillahi wassalatu wa thayyibatu. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang artinya, kehormatan itu kepunyaan Allah, juga sholawat dan kebaikan. Salam sejahtera kepadamu wahai Nabi dan rahmat Allah serta barokahnya. Semoga kesejahteraan tercurah kepada kami dan kepada hamba-hamba Allah yang soleh. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hambanya dan rasulnya. Ya Allah, berikanlah salawat kepada Muhammad. Yang selanjutnya mengucapkan salam. Imam Syafi'i, Imam Maliki, dan Imam Hambali mengucapkan salam adalah wajib. Menurut Imam Hanafi, tidak wajib. Menurut 4 mazhab, kalimatnya sama, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi, yang artinya semoga kesejahteraan dan rahmat Allah tercurah kepada kalian. Menurut Imam Hambali, wajib mengucapkan salam 2 kali, sedangkan yang lain hanya mengucapkan 1 kali yang Menurut Imam Hambali, wajib mengucapkan salam 2 kali, sedangkan yang lain hanya mengucapkan 1 kali saja yang wajib. Yang selanjutnya adalah tertib. Diwajibkan tertib antara bagian-bagian salat, maka takbiratul ihram wajib didahulukan dari bacaan Al-Quran atau salam atau Al-Fatihah, sedangkan membaca Al-Fatihah wajib didahulukan dari ruku, dan ruku didahulukan dulu baru sujud. Begitu seterusnya. Yang selanjutnya adalah berturut-turut. Diwajibkan mengerjakan bagian-bagian sholat secara berurutan dan langsung, juga antara satu bagian dengan bagian lain. Artinya membaca Al-Fatihah langsung setelah bertakbir tanpa ada selingan, dan mulai ruku setelah membaca Al-Fatihah atau ayat Al-Quran tanpa selingan, begitu seterusnya.
Juga tidak boleh ada selingan lain antara ayat-ayat, kalimat-kalimat, dan huruf-huruf. Baik, untuk kesimpulannya dari pembahasan kali ini, yaitu sholat merupakan inti kunci dari segala ibadah, juga merupakan tiang agama. Dengannya agama bisa tegak, dengannya pula agama bisa runtuh. Sholat mempunyai dua unsur, yaitu zahiriyah dan batiniyah. Unsur zahiriyah adalah yang menyangkut perilaku berdasar pada gerakan sholat itu sendiri, sedangkan unsur yang bersifat batiniyah adalah sifat yang tersembunyi dalam hati, karena hanya Allah lah yang dapat menilainya. Sholat banyak macamnya adalah sholat sunnah dan juga sholat fardu yang telah ditentukan waktunya. Khilafiyah kaum muslimin tentang sholat adalah hal yang biasa karena rujukan dan pengkajiannya semuanya bersumber dari Al-Quran dan hadis. Hendaknya perbedaan tersebut menjadi hikmah keberagaman umat Islam. Sholat banyak macamnya, ada sholat sunnah, ada juga sholat fardu yang telah ditentukan waktunya. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.